Septo, Sabtu adalah hari kematianmu. Aku akan hancurkan dirimu. Di depan seluruh kampus. Karena kamu begitu percaya diri. Apa berani taruhan? Mau taruhan gimana? Aku terima tantananmu. Yang kalah, umumkan di radio kampus. Kalau ketemu cowok, panggil ayah. Kalau ketemu cewek, panggil kakak. Beraninya kamu hina aku begini. Apa kamu kira aku ini sampah kayak Sandi? Henry, kamu ini bodoh banget. Septo, akan kucincang kamu. Aku terima. Kutunggu kamu panggil aku ayah. Caramu jebak orang luar biasa banget. Sekarang seluruh kampus bakal nonton drama seru, dia sendiri yang mau permalukan diri. Kenapa Dewan Mahasiswa kasih kamu jalur khusus? Ini pertama kalinya terjadi. Mana aku tahu? Mungkin karena aku ganteng. Katanya, Ketua Nathan suka cowok. Jangan-jangan dia naksir kamu. Jangan asal bicara. Besok malam apa mau aku hadir pakai baju formal? Sekalian bantu kamu patahkan niat buruknya. Urus dirimu sendiri saja. Septo, aku mau lihat gimana kamu bakal mati kali ini. Septo, jangan baca buku lagi. Ada masalah besar. Kalau ada masalah besar, ada orang hebat yang akan urus. Ada yang posting fitnah tentang kamu di forum. Septo itu cuma beruntung. Nama akun yang posting, informan dunia mafia. Oh, dia tuh bisa apa? Katanya, kamu kalahkan Jason pakai preman. Kamu kalahkan pelatih karena dibantu sama aku. Kamu kalahin Sandy juga cuma karena beruntung. Ini putar balikan sakta. Lanjutkan. Ada apa lagi? Katanya, kamu masuk Dewan Mahasiswa karena koneksi. Katanya, kamu dapat kuota Karena bantuan keluarganya Saro. Sekarang seluruh opini kampus berbalik ke kamu. Semuanya cuma dianggap beruntung sekarang Septo. Keluarlah dari kampus dasar pecundang yang bergantung sama cewek. Lihat saja di mana dia dipukuli sampai mati. Semua orang anggap kamu penipu sekarang. Mereka semua tunggu kamu mati hari Sabtu. Menarik juga. Kamu masih ketawa. Jelas-jelas ada yang giring opini. Kalau mau bikin mereka mati, harus dibikin gila dulu. Karena mau nonton drama, puaskan saja mereka. Dasar para badut. Hari Sabtu adalah ajal mereka. Kasih mereka kejutan di malam Sabtu. Kedua, Henry sudah terpancing. Satu ini dia akan hadapi Septo sekuat tenaga. Henry memang alat uji yang bagus. Bisa paksa Septo tunjukkan kekuatan aslinya. Henry masih ngira dirinya bisa menang. Padahal dia cuma umpan untuk buka jalan. Kerja bagus. Tapi aku nggak suka orang yang bertindak seenaknya. Apa kamu paham maksudku? Ketua, aku cuma mau uji dia. Uji kamu hampir ngerusak rencanaku. Jangan ulangi lagi, Linda. Lalu apa ujian di Gunung Husti? Hari Sabtu, masih sesuai rencana awal. Sesuai rencana awal, ujiannya sebenarnya sudah dimulai. Sudah dimulai. Tapi mereka bahkan belum ke Gunung Husti. Kamu pikir ujiannya cuma berkelahi? Lihatlah semua rumor di seluruh kampus ini. Hinaan di internet adalah tes mental. Tantangan duel Henry adalah tes fisik. Aku mau perburuan ganda. Aku mau lihat dia hancur sepenuhnya. Cuma yang mampu bertahan, yang berhak sentuh rahasia Gunung Verlin. Lihatlah, itu pecundang yang hidup bergantung sama cewek. Lihat saja gimana dari hajar sampai mati di Gunung Husti Sabtu nanti. Nathan, trik yang bagus. Pertama, pakai rumor untuk rusak mental orang, lalu pakai Henry sebagai pembuka jalan. Perburuan ganda secara mental dan fisik. Benar-benar drama yang seru. Mau jadikan aku pion? Kamu belum pantas. Mau lihat aku hancur? Gunung Gusti akan jadi kuburan kalian. Sampah kayak kalian juga berani daki gunung. Dasar jurusan sastra begitu lemah. Mendingan cepatlah pulang. Henry, jangan terlalu sombong.
Nggak terima, apa berani beradu? Siapa yang duluan kelilingi Gunung Husti dan kembali ke kampus? Yang kalah harus sujud 3 kali di depan banyak orang. Oh, Jangan gegabah, dia lagi provokasi kamu. ketua kelas, ini kesempatan untuk buktikan kemampuanmu karena kamu mau main. Akan kukabulkan. Bagus. Aku mau lihat kamu ini sehebat apa. Aku kasih kamu jalan duluan setengah jam, biar nggak dibilang aku tindas kamu. Nggak perlu. Kita jalan bersama. Kamu yang panggil. Cuacanya panas. Biar semua orang segar. Siapa yang izinkan kendaraan luar masuk waktu latihan? Pelatih, cuaca panas bisa bikin pingsan dan dehidrasi. Harus isi gula dan cairan untuk dapat hasil maksimal. Kamu perhatian banget. Semuanya istirahat 15 menit. Makan es krim. Seto bilang, hari ini dia yang traktir es krim. Silakan makan sesukanya. Yang mau makan, datang saja. Siapa yang berani makan? Kalian tahan saja. Pakai trik murahan untuk sobok orang. Aku mau lihat gimana kamu nangis di gunung nanti. Latihan resmi dimulai. Berangkat. Dia itu petarung level 4. Dia cepat banget. Kamu harus hati-hati, dia main licik. Gak masalah, biarkan dia dulu. Aku segera kembali. Kalian ikuti pelatih. Dengan kemampuanmu, kamu kira bisa kalahkan aku? Pulang saja makan es krimmu. Apa? Kamu bisa lebih cepat lagi? Ini nggak mungkin. Aku baru pakai 10% tenaga. Nikmati debu dalam keputusasaan. Apa masih bisa lebih cepat? Kamu ini sebenarnya monster apa? Ramalan cuaca bilang nanti malam baru hujan. Ini nggak beres. Pelatih, hujannya terlalu deras. Ayo turun gunung untuk berlindung. Gak bisa, gak boleh turun. Semuanya ikut aku ke atas gunung. Hujannya gak lama, bertahanlah. Hati-hati! Tolong! Pelatih tertimpa dan tewas. Cepat lari! Jangan panik, jangan bergerak. Kak, Latih kehilangan banyak darah. Gawat, seluruh tim akan hancur. Semuanya diam. Tenang. Itu ketua kelas. Ketua kelas sudah kembali. Akhirnya kamu kembali. Kalau mau hidup, ikuti aku. Semuanya, segera evakuasi ke tempat tinggi. Ketua kelas, kenapa tiba-tiba berhenti? Banjir bandang datang. Cepat, lari ke atas. Cepat, lari ke atas. Kakiku. Pelatih, tolong aku. Kakiku nyangkut. Sudah terlambat. Salahkan saja nasibmu yang buruk. Kamu ternyata tinggalkan kami. Siapa yang bisa tolong aku? Jaga dia. Semuanya tetap di tempat. Seto, apa kamu sudah gila? Ketua kelas, cepat kembali. Sudah terlambat.
Diam. Kamu nggak bisa selamatkan aku. Jangan bergerak. Buka! Ini gimana mungkin? Cepat cabut kakimu. Habislah, kita akan mati di sini. Pegang aku erat-erat. Bikin kaget saja, bahaya banget. Terima kasih sudah selamatkan aku. Cuma bantuan kecil. Syukurlah baik-baik saja. Cepat kembali ke barisan. Dasar sampah yang nggak bisa lindungi mahasiswa sendiri. Aku berbuat begini demi kepentingan bersama. Kamu kira kamu itu siapa? Demi nyawa sendiri, malah tinggalin kami. Kami nggak bakal nurut lagi sama kamu. Mulai sekarang, kami cuma akan ikut kamu. Terserah kalian. Lihat di atas. Ada masalah. Batu besar itu berguling turun. Cepat naik. Jangan halangi jalan. Minggir kalian. Aduh, kakiku patah. Nggak, aku nggak mau mati. Ayah, ibu, tolong. Septo, kamu mau ngapain? Hancur. Ini apa ini mujizat? Ketua kelas kamu muntah darah. Panas banget. Jauhkan tanganmu yang kotor itu. Rahasiakan apa yang kamu lihat hari ini. Aku bersumpah, aku gak bakal katakan. Kalau berani bahas sedikit saja, aku bunuh kamu. Aku ngerti. Aku nggak lihat apapun. Jess harus memberikan kekuatan. Septo, kamu akhirnya datang untuk mati. Berdasarkan taruhan kita, yang terlambat harus bersujud. Terlambat kembali berarti kalah. Jangan cari alasan. Di Gunung Husti hujan deras. Aku memang lebih lambat daripada kamu. Kalau begitu, jangan banyak bicara. Cepat, sujud di depanku. Jurusan mesin, semuanya ke sini. Lihat baik-baik gimana pecundang ini bersujud ke aku. Septo sudah kalah total kali ini. Legenda akan berakhir. Biar aku yang gantikan ketua kelas bersujud. Penny, beraninya kamu ngelawan. Mundur! Kalau bukan karena dia, kami sudah mati karena banjir bandang itu. Aku berutang nyawa sama dia. Aku harus bersujud 3 kali. Terima kasih Ketua Kelas Septo sudah selamatkan kami. Kami temani kamu bersujud. Seorang pria sejati memang begini. Septo hebat, kamu pria sejati. Jelas-jelas aku yang menang. Kalian semua pengkhianat gak tahu diri. Diam semuanya. Aku ini ketua kelas kalian. Tinggalkan teman-teman sendiri dan kabur. Kamu gak pantas jadi ketua kelas. Kuumumkan, cabut jabatan Henry sebagai ketua kelas. Jangan. Kamu gak bisa lakukan ini. Kamu gak punya hak. Septo, pertarungan sebenarnya belum dimulai. Tunggu saja kamu. Segera kasih tahu pengawal rahasia keluarga untuk aktifkan daftar pembunuhan.
habisi dulu orang-orang di sekitarnya. Ternyata pergi ke klub Golden. Kukira dia orang bermoral. Di depan kampus kelihatan sok suci. Di belakang, sifat aslinya kelihatan. Ternyata dia orang yang munafik. Kak, siapa yang munafik? Apa ada kabar tentang Kak Seto? Kakakmu yang baik itu pergi ke tempat hiburan. Ikut aku, kita bongkar kepalsuannya. Wah, mau tangkap basah dia di kepalan drama yang seru begini harus ajak aku. Pak Septo ini semua cewek terbaik. Lihat saja mana yang kamu suka. Pilih saja malam ini. Asalkan kamu senang, aku akan lakukan apapun. Bos Andri cuma pakai ini untuk uji aku. Mau lihat aku punya kelemahan atau enggak? Pak, jangan marah. Aku benar-benar gak bermaksud begitu. Aduh, kamu mungkin gak suka cewek-cewek biasa ini. Pak, jangan marah. Aku akan segera usir mereka. Nggak perlu ganti. Kamu saja yang tetap di sini. Pak Seto punya selera yang unik. Ternyata suka yang sudah matang kayak aku. Hentikan siasatmu itu. Pak Seto kuat banget nahan diri. Aku kagum. Pak Seto ini sesuatu yang berbahaya. Ini menyangkut perintah pembunuhan rahasia grup Chihon. Dua tikus kecil ikuti kita sampai kemari. Kak, cepat buka pintunya. Septo, kamu benar-benar tunjukkan wajah aslimu di sini. Perintah pembunuhan rahasia. Kalian lagi bahas hal serius. Aduh, katanya mau tangkap basah perselingkuhan di klub malam. Kenapa malah lagi rapat? Nona Amanda, kami bahas bisnis yang menyangkut hidup dan mati. Maaf, aku salah paham. Maaf ganggu. Bos Andri, apa sudah cukup mainkan trik bunuh dengan tangan orang lain? Cuma bawa perintah pembunuhan grup Chihon, kamu kira bisa bikin aku kerja untukmu? Pak Septo, apa maksudmu? Kamu sengaja kasih tahu aku kalau semua ini gara-gara aku. Kamu mau bikin aku ngerasa bersalah. Pak, kamu orang yang bijaksana. Karni itu memang sudah keluarkan perintah pembunuhan. Dia benar-benar mau bunuh aku. Karni cuma pengusaha lokal. Memangnya dia berani lawan bos mafia seperti kamu? Aku juga ngerasa aneh belakangan ini. Dia jadi nekat banget. Pasti ada dalang besar di belakangnya. Seorang pengusaha dari mana bisa dapat banyak ahli bela diri? Kecuali ada yang diam-diam pasok petarung ke dia. Ditambah lagi, beberapa serangan yang targetkan aku di kampus belakangan ini, yang bisa kerahkan sumber daya begini dan bisa tahu lokasiku dengan tepat, cuma ada satu pihak. Maksud Pak Seto, dalangnya orang Universitas Kanaha. Selain itu, dia berkuasa Namgat Sandi Segoro dari tim keamanan. Orang keluarga Segoro, pantas saja Karni begitu sombong. Beraninya pamerkan trik rendahan begini di hadapanku. Menakutkan. Bos, bukannya dia cuma mahasiswa yang punya sedikit latar belakang. Memangnya kamu ngerti apa? Cuma dari satu dokumen dan beberapa detail, dia bisa tahu kartu andalannya. Sandi, akalnya seperti iblis. Dia bukan orang biasa. Kak Seto ajak aku makan barbeque. Juwita, ini kesempatan emasmu. Cepatlah pergi. Pastikan layani dia sampai senang. Genggam orang ini dengan erat. Sandy, karena kamu suka main kotor, jangan salahkan aku bertindak kejam. Skema jebakan asmara yang dirancang untukmu sudah dimulai. Andri malam ini murni berakting. Dia pura-pura belain Karni. Terus terang saja, niatnya buruk. Dia mau pakai Karni untuk uji aku. Mau lihat seberapa kuat aku dan di mana batas kemampuanku. Dia juga mau buat aku ngerasa bersalah dan sukarela jadi pengikutnya, lalu bantu dia bereskan masalah itu. Kamu ini sadar banget. Nggak tertipu sama aktingnya. Tapi sifatmu yang dingin ini bikin orang menjauh.
Sama persis sama ayahmu. Sejak kecil, orang tuaku sudah hilang. Gak ada foto mereka di rumah. Gak ada yang pernah cerita tentang masa lalu mereka juga. Gak ada yang ajari aku tentang kasih sayang dan kehangatan keluarga. Aku juga gak pernah rasakan itu. Makanya sifatku jadi dingin. Aku juga gak tertarik sama hal-hal seperti itu. Nah, kamu pasti kesepian waktu kecil. Kamu sudah bertahan sendirian selama ini. Cobalah buka hatimu. Gak semua orang sama seperti Andri yang licik. Jangan selalu nolak semua orang, karena kamu akan kesepian seumur hidup. Pas Seto ajak aku makan barbecue malam begini. Asalkan bisa bantu dapatkan semua yang kamu mau, itu lebih menjanjikan daripada ikut Andri. Aku mau jatuhkan Sandi. Apa, kamu sudah gila? Sandi itu wakil ketua tim keamanan. Dia didukung keluarga Segoro. Latar belakangnya kuat banget. Bahkan Andri pun harus hormat sama dia. Kalau kamu usik dia sekarang, itu sama saja bunuh diri. Bukan cuma nggak bisa jatuhkan dia, malah kamu yang akan celaka. Aku mau buat reputasinya hancur dan terima ganjarannya. Kamu sebenarnya punya dendam apa sama Sandi? Sampai ambil risiko sebesar ini. Utangnya sama aku dan keluarga Cigaraku akan kutagih sedikit demi sedikit. Seto si pengganggu ini kenapa bisa dekati Juwita? Kenapa Juwita bisa pandang dia dengan cara berbeda? Asalkan dia mati, Juwita akan jadi punyaku selamanya. Masalah Sandi juga bisa kumanfaatkan untuk kacaukan situasi Dan ambil keuntungan.